Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya Mas Bro. Di sini saya akan berbagi pengalaman atau mempraktekkan atau memberi contoh kepada pemula ya. Ini ada kedatangan Bit Karbu. Soalnya bengkel ini tutup Mas ya. Hari Jumat itu tutup bengkelnya ya. Jadi orangnya ini minta ganti ganti uli. Nah, itu. Ini datang motor Bit minta ganti aki, katanya akinya drop. Tapi jangan dulu Mas ya, misal sampean menemui kayak gitu, sampean pastikan voltase aki dulu ya. Voltase aki itu ada di angka berapa sih, tak pasangin nang apa jenenge niki wis, Bu. Nah. Pastikan aki 12 volt dulu ya. Nah, ini kan 12 volt, saya tak turunkan dikit. Oke. Pastikan aki 12 volt dulu ini. Apa sih melok ae. Bentar. Iya. Lah iya, Pak. Numpuk kon. Oke. Pastikan aki 12 volt dulu. Nah, kan orangnya ini Mas, iki wonge ono dhewe lagi lho wonge lho. Mau teko njaluk ganti aki ya. Kirene starter karena nggak bisa starter, tapi saya nggak mau nggak mau salah analisa. Jadi saya selalu pakai alat scanner manual yang multifungsi ini Mas ya. Sampean harus mempunyai, pemula wajib mempunyai, walaupun golongan suhu master des juga wajib mempunyai, karena alat yang yang harganya scanner injeksi lo ya. Scanner injeksi, scanner yang canggih itu yang harganya entah di atas 1 juta sampai 6 juta sampai 9 juta ataupun 15 juta ya. Itu buat ngecek motor karbu nggak iso. Nah, kalau ini punya saya yang harganya 400.000, motor karbu bisa, pengisian ini contohnya, kemudian motor injeksi bisa ya. Sampean harus mempunyai alat ini. Karena saya bikin ini untuk mempermudahkan pemula saat ingin membuka bengkel ya. Wah, wis jos sih pokoknya Mas. Ngecek sembarang kalir ini semuanya ya. Oke. Kita ke penanganan. Jadi motor ini mau ganti aki, tapi saya cek dulu. Sampean juga begitu ya, ben jadi bengkel amanah ya. Wis ben barokah. Oke. Kita cek dulu akinya ini ada di angka 12,7 ya. 12,7. Kemudian ini kita kontak on ya. Kita kontak on, kan ini tidak turun. Nah, kemudian kita starter sih. Tak starter. Nah. Otomatis kalau ini tidak turun ya, 12 volt ini tidak turun, berarti akinya normal ya. Kita starter lagi. Nah, oke, bukan. Kemudian caranya bagaimana? Kita cek di sini Mas ya. Kita konsletkan bendiknya ya. Bendiknya kita konsletkan di sini. Kita lepas. Nah, kita lepas. Oke, kita konsletkan Mas ya di sini ya. Kita konsletkan. Kalau ini nggak mutar berarti ya. Loh. Nggak mau ini. Nggak mau, berarti permasalahannya ini Mas, tak cekin input 12 volt di sini. Ini bendik. Ada apa enggak? Nah, ini 12 voltnya ada, tapi lu nggak mau memutarkan Loh, mulai kapan karena ya Jum? Minggu. Wah, ini kemungkinan kabel yang mengarah ke dinamo starter ini lepas ya. Kita buka dulu sih. Oke ya Mas. Jadi di sini saya akan memberikan informasi ya tentang ini kan suaranya kan cuma bunyi cetik-cetik. Orangnya minta ganti aki, seperti akinya nggak kuat. Tapi sebenarnya saya cek ini akinya ini nggak apa-apa ya, normal wis. Wis jadilah bengkel yang amanah wis ben barokah ya wis ngono to. Kita cek akinya 12 volt, saat kita starter turunnya cuma 0,2 ya. Enggak ada 1 volt turunnya. Jadi aki saya rasa normal. Kemudian di kabel bendik yang ada 2 besar-besar ini Mas ya. Jika ini kita bendeng yang besar-besar ini loh ya. Yang sebelah ini kan penghantar ya, yang satu dari aki. Oke, kita lanjut Mas ya. Tadi ada orang yang menghubungi ya. Yang ngebel ya. Oke, nelpon. Oke, di bendik kan ini ada kabel. Ini kan bendik kotak ya. Ini kan ada kabel 2 yang warna keemasan ya, kuning keemasan 2 ini. Ini adalah arus penghantar. Yang satu dari aki positif 12 volt,
yang satunya ini sebagai arus penghantar mengarah ke dinamo starter. Nah, untuk mengaktifkan dinamo starter. Nah, dan yang dua ini adalah, yang satu adalah masa standby ya. Kok masa standby. Yang satu adalah 12 volt standby saat kontak on ya. Yang kuning-kuning biasa ini loh ya. Yang satu adalah 12 volt saat kontak on ini standby. Kemudian yang satu ini adalah masa. Masa dari mana? Masa dari CDI ya. Masa dari CDI. Soalnya jenis bit karbu ini dari CDI ya. Ini CDI-nya udah diganti ya. Oke. Jadi kita bendeng, kalau menemui begini kita bendeng arus penghantarnya dari aki 12 volt dan juga yang mengarah ke dinamo starter. Oke. Semoga dipahami Mas ya. Yang besar-besar ini pokoknya ya. Kontak on sih, kontak. Kemudian kita bendeng. Kalau ini memercikan api atau memercikan api, fix areng dinamo itu sudah habis ya. Kalau memercikan api, kalau tidak memercikan api, berarti yang mengarah ke dinamo starter itu ada yang putus kabelnya ya. Oke, bentar tak cek lagi ya. Nah, ini kan tidak memercikan api, tidak ada konek, jadi kabelnya yang mengarah ke dinamo starter itu putus sih. Tak bongkar sih. Pastikan alat iki jos yo. Sampeyan kudu duweni alat iki Mas. Nah, 12 volt ya. Itu enggak rek. Padang apa iki? Nah ya 12 volt normal wis. Oke. Kita bongkar dulu ini. Yang mengarah ke ini dinamo starter ya, kabelnya positif dari bendik. Ini pastikan ada 12 volt ya saat sampean pencetnya ya Jum ya. Saat tombol starter dipencet, ini pastikan ada 12 volt. Nah, oke wis ya Jum. Oke, jadi ini ada 12 volt sampai ke dinamo starter. Tapi kenapa saat dikonsletkan itu tidak memercikan api? Nah, boosternya di sini sudah tidak bekerja dengan baik ya. Entah itu habis seperti kayak kabel terputus ya. Ini kan di sini ada dua booster ya. Yang satu ke masa, boosternya nyambungnya, yang satu ke positif sini. Ke positif dari bendik ya. Itu adalah tidak ada nyambungnya ke angker ya. Wis menurut kita bongkar ya wis. Tak bongkar ya Jum. Bongkar kita pastikan ya. Oke. Oke. Setelah ini kita lepas dari motornya, kemudian ini kita cek di luar ya. Ngeceknya begini Mas ya. Jangan pastikan punya kabel-kabel jumperan ini biar kalau dapat aki nggak kuat kita jumper ya, enak cepat daripada lepasin baut aki kesuwen ya. Yang penting kabelnya itu pakai kabel yang serabutnya itu besar biar kuat ya. Gitu aja. Kemudian ini kita taruh di positif, yang satunya adalah negatif, yang satu ke ini Mas, apa namanya ini, bodinya ya, masanya. Oh mutar ya Zoom. Oh nggak mau lagi. Yo mutar kok, ayo. Nah, kita cek di luar kok mutar ini. Ya paling ini saya anggap ini boosternya karena apa? Ini kan kena ketok. Kita cek boosternya di dalam ya. Ntar kita pasang lagi, marungu satu hari bisa, kemudian besoknya lagi nggak bisa. Ya, eman-eman timbang bongkar lagi. Kemudian ini kita bongkar, kita cek aja ya sekalian daripada bongkar dua kali ya. Yang satu ke positif dari aki, sini tempatnya. Yang satu ke negatif. Nah kan mutar. Nah kan nggak mutar lagi loh Jum. Kadang mutar kadang nggak ya Jum. Oke ya Mas, kita cek, kita buka boosternya. Nah ternyata boosternya habis ya. Ini namanya angker ya. Nah ini. Nah ini ya. Nah boosternya wis apa jenenge iki? Wis roto dewe-dewe, terlepas sendiri-sendiri ya, habis.
kadang bisa kadang enggak. Nah ini loh ya habis ya kan, putus kan. Nah putusannya ini semoga dipahami Mas ya, secara kerjai dinamo starter gini ini. Ini udah pirnya ada 2 untuk 2 bostel ya. Kemudian kalau mau nyopot ini Mas, nyopot baut ini, pastikan sampean kasih getaran atau pukulan ya, pakai mata obeng gedung gini. Nah gini, yang dilepas ya bos. Kalau kita kasih getaran pasti mudah melepasnya, tapi kalau nggak dikasih getaran, dipukul dulu ini bautnya ini pasti susah. Kalau nggak bisa tempat dudukan ini bautnya yang obengan itu bisa srek gitu ya. Oke, kita lepas, kita ganti bostel karena bostelnya kan udah putus seperti yang saya katakan tadi ya. Pasti kabelnya putus, ternyata bostelnya yang putus Mas, karena nggak ada respon saat saya konsletkan, itu tidak ada respon memercikan api ya. Itu kita lepasin dulu nih. Oke, di sini ada plat kecil-kecil Mas ya, di sini ya. Oke. Di sini ada plat kecil-kecil. Ini jangan sampai hilang. Kalau hilang ini bisa apa namanya? Bostel tidak bermain ya. Ini tempatnya di bawah sini. Ini ya. Nah, ini ya tempatnya di sini. Nah, tempatnya di sini ya. Di sini ada 2. Kalau ini hilang, saya mencarikan bekas kartu SIM ya, bekas bungkus kartu SIM yo, tempat kartu SIM lo ya. Itu taruh di sini, buat seperti ini jangan sampai hilang. Oke, kemudian kita pasang yang baru aja. Ini pasti jreng nih mari, soalnya apa ya, harus diganti ya. Oke, pasangnya seperti ini. Nah masuk, nah pasangnya seperti ini Mas ya. Contohnya kita masukkan, kemudian kita pasang, santai Mas ya. Gak apa-apa wong ini penting kerja kita itu jos. Ibarat buat video itu Mas ya, kalau kita diam itu ya orang itu mau mendengarkan apa kan, nggak ngerti apa yang dimaksud, apa yang dikatakan. Nah kalau kita buat video itu harus bicara seperti orang jual jamu contohnya ya, ngono to, kayak mau dodol jamu Mas, ben laris videonya ya. Nggak video meneng tok ayo wis mbuh wis ya, video meneng tok ya malis yo gak payu video nih, yo payu mek wong ku orang itu mendengarkan melihat video kita itu sambil apa, sambil ada edukasi bicara ya, edukasi bicara biar orang itu senang dan mengerti itu ya. Untuk pasang ininya kita pakai bantuan dari ini aja ya. Nah, ini manfaatnya ini tuh enak. Dan saya pasang dulu yang baru, pirnya pakai yang baru aja. Oke. Oke, kemudian kita pasang bostelnya. Bentar. Kita pakai bantuan ini enaknya ini. Nah ini aja nah masuk alatnya ini manual tapi jos ya. Oke, gak apa-apa Mas, sama ini lo nyocot gak apa-apa. Juga video itu harus banyak bicara biar mengerti yang
yang dari dikerjakan ini mas ya. Terus nyepit papa nih mas, digedein tangan papa nyepit ini. Nah masuk, kita japit juga yang satu. Nah masuk ya latih. Nah gini, wah sip ya latih. Kita japit gini. Kemudian nah enaknya punya ini kan enak mas ya. Kemudian ini kita bersihkan atau tidak ini ya, ini kita bersihkan dulu ya dari akar racik. Bentar. Halo. Oke, kita bersihkan pakai kertas halus ya ini. Oke, untuk semua angker ya, kalau kan di sini ada apa, ada gang-gangnya ini nggak boleh nyatu ya, nggak boleh nyatu kan sono gang-gangnya. Semua angker walau angker apa namanya itu punya gerinda sama ini, nggak boleh nyatu. Kalau nyatu ini cepat panas ini konslet ya. Oke, kemudian kita pasang. Oh iya karya soalnya. Nah kita pasang enak mas. Terus lagi kita lepas. Nah ini yang kita lepas, kurang masuk nih. Nah masuk, sip. Oke, kemudian kita pasang ininya tadi ya, yang saya katakan di awal. Ini lepas dulu kalau mau apa buka ganti arang dinamo ya, lepas dulu. Ini saya pasang. Nah, oke. Oke, kita tutup lagi. Ini ntar pasti mutar mas ya, karena apa, dinamo apa bostel wis diganti ya soalnya. Kalau mau masukkan sini pegang ya, pegang sini, kemudian biar nggak ikut magnet ya, biar nggak ikut magnet. Oke, kita pasang, kita bongkar gitu ya. Tapi ini sakit normal mas, mungkin wis normal kembali kok ya ini. Oke, kalau mencoba yang dari aki positif, taruh di positif dari bostel ya ini. Nah dari aki positif ke bostel, kemudian yang satu tempelkan masa sini bisa ya. Nah ini bisa ya. Nah kan mutar ini ya. Terus kita taruh di bawah sini kalau pingin tahu ya mutarnya ya. Nah ya oke, ngerti nggak? Nah, mutar mas, ini ke masa. Nah ya, gini aja. Nah ya mutar ya. Nah, oke. Kita coba di bawah. Nah, wis normal wis bos, iki bos. Dan normal, ntar kita pasang ya. Nah kalau ada suara gini mas, kita bersihkan ya, kita bersihkan ben halus suaranya, gak ono cekek. Nah, ini suaranya ini agak kasar nih, tak bongkar sih. Karena dinamonya bunyi cekik, cekek ya. Kita bersihkan dulu, kemudian kita kasih gres ya. Kita coba ntar. Nih. Bersihkan dulu. Dan ke anu terus kalau masih kita lepas lagi nih.
kasih oli ya ben anu iki ben jos sih. Kita kasih gres dikit di sini. Oke, kita pasang kembali. Nah, lepas. Oke. Kalau sudah ujungnya kita kasih gres juga di sini Mas ya. Di sini kita kasih gres juga. Oke. Kalau sudah kita pasang. Pegang yang belakang sini. Kemudian kita pasang. Oke, kita coba ulang pada dinamonya. Tetap positif taruh di bostel yang mengarah ke bostel sini. Nah, tetet. Oke, kemudiannya satu taruh di masa. Pastikan mutar ya, mutar. Mutar. Nah ya, mutar ya. Coba terus sini aja. Nah ya. Oke, normal. Kita pasang kemudian kita coba di motornya ntar ya, oke. Setelah dinamo starter saya pasang, kemudian kita coba. Ini kan aki 12 volt. Nah, kontak on, switch yang depan ini kan nggak bisa ya. Iki diganti pisan ya jam switch iki. Iki kudu kena iki sini. Masih orang nyekel ngarep. Penek no switch rime ya, ya. Kita coba Mas ya. Ini aki turun ke berapa? Nah ya. Normal iki wis, Yo. Oke wis. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang permasalahan bit karbo yang starter cetik-cetik itu pengecekan seperti yang awal tadi ya. Kemudian di sini ada bostelnya yang putus seperti yang saya katakan di awal ya. Kayak ada nggak nyambung gitu ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam channel Nunung Otomotif atau namanya juga Mas Agus ya. Salam jos.